أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Surat At-Taubah ayat 38. Maknanya Allah menyerukan kepada kita orang-orang beriman alasan kenapa kita berat untuk bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau boleh dibilang ini alasan bergerak keluar dari zona nyaman. Karena tidak sedikit orang merasa nyaman di satu titik sehingga dia tidak berani keluar dari posisi hari ini kepada kondisi yang berbeda sama sekali dengan apa yang membuat dia nyaman itu. Jamaah yang mulia, kita baru saja memperingati kemerdekaan Indonesia 78 tahun. Pertanyaannya selalu muncul, apakah benar kita sudah merdeka? Atau kita sedang menikmati keterjajahan itu sendiri dalam mindset kita. Pola pikir kita adalah pola pikir bangsa terjajah. Fakta di lapangan, tetap saja ada pernyataan-pernyataan kita masih terjajah. Misalnya sebutan bahwa Cina sebagai sebuah negara menjajah Indonesia. Ribut-ribut di seputar IKN yang kemudian Presiden beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan ke Cina dan kemudian memberikan semacam keleluasaan bagi Cina untuk berinvestasi di IKN. Kita sambut dengan pernyataan bahwa ini menjual negara dan ini sama saja membiarkan kita dijajah. Jadi kata terjajah, dijajah, menjajah menunjukkan bahwa sebenarnya kita belum berada di ruang kemerdekaan itu sendiri. Saya tidak ingin masuk ke ruang politiknya, saya lebih suka melihat filosofinya ini. Sebenarnya kapan kita mulai merdeka sebagai sebuah bangsa? Saya lebih setuju, tapi tolong garis bawahi, saya sedang menceritakan ini pendekatannya lebih kepada filosofi. Ini bukan formal atau bukan teoritis, struktural, tidak demikian. Menurut saya, Indonesia sebagai sebuah negara itu berdiri 17 Agustus 1945. Tapi kemerdekaan sudah kita raih sebelumnya. Kapan? Merdeka itu tidak diawali dengan berdirinya sebuah negara. Karena tidak sedikit negara berdiri, tapi suplai kehidupan keseharian mereka tidak memiliki otonomi. Palestina itu merdeka sebagai sebuah negara, tapi dia tidak punya otonomi. Israel juga sebagai sebuah negara, mereka menyatakan kami ada, tapi sebenarnya faktanya secara formal internasional itu tidak ada. Israel itu dianggap sebagai satu anomali sebuah negara. Kapan merdeka itu ada? Ketika bangsa ini dari sejak awal tahun, kalau kita sebut dengan era kebangkitan nasional, pergerakan kemerdekaan, munculnya manusia-manusia dengan jiwa merdeka. Jadi ketika manusia sudah tidak punya mentalitas terjajah, itulah sebenarnya modal besar untuk menjadi bangsa yang merdeka. Ketika jumlah manusianya tidak sedikit dan mereka bertambah terus dan terus bertambah, itulah yang kemudian akan menjadi air bah yang menghajar semua sistem penjajahan apapun. Kalau dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa maknanya tidak ada hak bagi penjajah untuk hidup di muka bumi. Kenapa? Karena sebab aslinya manusia itu merdeka.
Siapapun manusia itu punya potensi yang sama untuk menjadi orang hebat atau juga mungkin menjadi orang gagal. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Semua orang lahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrah itu artinya potensi yang win-win. Starting point kita sama. Ketika ada orang mengalami posisi-posisi penting di antara kita dalam kehidupan keseharian atau mendapat keberuntungan berupa harta, jabatan dan sebagainya, maka saya perlu mengatakan bahwa itu hanya di antara manusia. Karena prinsip sejatinya manusia yang luar biasa itu di hadapan Tuhan ditandai dengan takwanya, bukan hartanya. Dan surga itu tidak dimasukin karena sebab orang punya duit atau orang punya jabatan. Surga itu dimasukin karena orang punya kualifikasi dalam amaliyahnya, dalam perbuatannya, yang kalau bahasa Islam disebut dengan kata takwa. Merdeka negeri ini, saya bilang, diawali sebelum 17 Agustus dengan munculnya manusia-manusia merdeka. Soekarno, Hatta, Hasim, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan banyak yang lain, Kiai Haji Agus Salim, yang kemudian mereka membentuk gerakan-gerakan itu. Dan kenapa mereka bergerak? Karena mereka merdeka. Jadi kemerdekaan ditandai dengan adanya gerakan positif. Dan itu akan menjadi luar biasa ketika gerakan positif itu mengarah kepada tujuan yang sama. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kemerdekaan seperti ini? Nah, ini yang kemudian ingin saya sampaikan. Kalau kita lihat dari sudut Islam, dan inilah filosofi utama yang mendasari kenapa Diponegoro bergerak, kenapa Cut Nyak bergerak, kenapa Imam Bonjol bergerak, kenapa Sultan Hasanuddin bergerak, kenapa Muhammad Matulesi yang dikenal sebagai Kapitan Patimura bergerak, kenapa Sisinga Mangaraja yang diyakini juga sebagai seorang muslim walaupun secara formal dinyatakan beliau tidak atau beragama Palmalim juga bergerak. Kenapa semua komponen rakyat di Republik ini bergerak dengan satu tuntutan, tidak boleh ada manusia penjajah. Kira-kira begitu. Motivasi dasarnya adalah tauhid. Dan tauhid ini modal besar, ini modal utama ini. Tauhid ini manusia hanya boleh tidak berdaya di hadapan satu kekuatan yang memang tidak bisa dia tandingi dalam hidupnya. Siapa itu? Allah. Kalau sekedar manusia biasa, ada orang punya rumah yang rumahnya luar biasa mewah, rumah itu tetap butuh toilet. Toiletnya harus ada septic tanknya, klosetnya. Artinya apa? Manusia sekaya apapun tetap buang kotoran. Yang kotoran orang kaya dengan orang miskin baunya nggak jauh beda itu. Presiden yang tinggal di istana negara itu banyak itu toilet, WC. Yang kalau kita bongkar isi septic tanknya sama dengan isi septic tank atau bukan septic tank lagi, kotoran yang dibuang di pinggir jalan oleh manusia. Kenapa? Mau jadi presiden, mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, hakikatnya itu orang, titik. Kalau ada istilah darah biru, darah apa, tetap saja darah itu merah. Manusia kalau nguap sama, tidak ada beda nguapnya orang kaya dengan orang miskin. Kalau batuk sama, kalau mati ditanam di tanah yang sama, dan kemudian hancur dan baunya sama. Artinya di posisi inilah sebenarnya pantang seorang memperbudak orang lain sebenarnya. Kalau bahasa yang kita kenal dari pernyataan Umar bin Khattab, apa hakmu memperbudak orang yang lahir dengan cara yang sama dan berada pada situasi yang sama dengan dirimu? Apa hak? Apa kau lahir langsung berlari? Apa kau lahir langsung bisa bicara atau bawa modal uang? Tidak, sama-sama tidak berdaya. Terus apa hakmu untuk memperbudak orang? Itu filosofi dasar tauhid itu. Di antara manusia kita sama.
Persoalannya, ketika Allah memberi karunia, disitulah yang harusnya seseorang bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa dia punya kelas sebagai manusia yang berdaya dan bertakwa. Tunjukkan kalau Allah berikan harta kepadamu, kekayaanmu melalui harta, takwamu melalui kekayaan itu. Kalau Allah memberikan jabatan, tunjukkan takwamu melalui jabatanmu itu. Dan takwa itu ditandai pada aktivitas keseharianmu, itu yang saya sebut tadi dengan gerakan. Maka tidak heran ketika seorang sahabat yang bernama Rabi'i, ketika menjadi duta diplomasi pasukan Islam menghadapi Rustum, panglima perang dari Persia, dia tidak ada sedikit pun kaku, merasa tidak kikuk lah kalau bahasa kita ketemu Rustum, karena dia datang dengan keledainya. Rustum menunggu di dalam kemah kebesarannya, dalam kemah suasana megah, lapisan permadani, bantal-bantal empuk yang sudah disediakan untuk tamu negara. Tapi yang datang seorang laki-laki yang biasa-biasa saja. Bahkan ketika dia disuruh parkirkan keledainya di luar, dia tidak mau. Biarkan keledai saya masuk ke dalam kemah sampai ketemu Rustum. Selanjutnya urusan saya. Sampai di dalam, dia ikat itu tali keledainya di bantal yang seharusnya menjadi tempat dia bersandar. Rustum heran luar biasa. Kalau bukan ini tamu negara, ini sudah selesai dia buat. Terus satu kalimat yang kemudian diabadikan dalam catatan sejarah adalah pertanyaan, apa sih yang kalian inginkan keluar dari negara kalian? Jawabannya sederhana itu. Kami cuma mau mengajakmu untuk tunduk kepada Allah. Kami gak punya urusan dengan negaramu. Kami gak punya urusan dengan hartamu. Kami gak punya urusan dengan semua kekuasaanmu. Karena jika kau menerima Islam dan kau tunduk kepada Allah, hartamu tetap menjadi milikmu, kekuasaanmu tetap menjadi kekuasaanmu, dan kau jadi saudara kami. Cuma dengan catatan kita sama-sama tunduk sama Allah. Tapi jika kau tidak mau, ya gak ada masalah. Di luar sana ada pasukan Islam yang mereka sudah meninggalkan rumah mereka dengan satu keinginan, bahwa mereka ingin mati di jalan Allah. Dan mereka itu sudah titip salam, sudah permisi sama istri dan anak-anaknya. Kalau abang nanti meninggal jangan takut, gak perlu nangis deh. Insya Allah kita ketemu di surga. Kalau ayah meninggal, kalian harus bangga, jangan kalian sedih. Karena ayah meninggal sebagai pejuang, ayah meninggal sebagai seorang syahid. Dan mereka sangat berharap kita bisa perang nih. Tapi kalau kau tidak mau perang dan kau tidak mau masuk Islam, tidak ada masalah. Silahkan bayar upeti, kalau bahasanya waktu itu jizyah, bayar jizyah. Tapi kalau kau tidak mau bayar jizyah, oke, kami tunggu kau di tempat pertempuran akan kita laksanakan. Itu mental seorang yang walaupun dia melihat kemegahan dunia, dia tidak keder. Bagaimana kira-kira kalau Bapak hari ini Presiden Jokowi masuk ke masjid kita, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau mentalitas Bapak ambruk kemudian merasa lebih rendah, itu menunjukkan masih ada ketidakmerdekaan pada diri Bapak. Tapi kalau nothing tulus, tidak ada masalah. Soekarno, presiden dari sekitar 60 juta rakyat Indonesia waktu itu, datang ke Amerika. Presiden Kennedy sempat hampir membatalkan pertemuan karena kesibukan yang lain. Soekarno bilang kalau sudah begitu, oke, cancel saja pertemuan, saya tidak mau ketemu kapanpun. Gelagapan Kennedy langsung bilang gak apa-apa, tidak jadi di cancel, Anda boleh kami terima. Sampai dia di Gedung Putih, Kennedy nunggu di atas, Soekarno tetap tunggu di bawah. Artinya aku tamu, kau jemput aku ke bawah tangga. Kennedy turun. Begitu turun, Soekarno pegang dasi Kennedy sambil betulkan dengan mengucapkan, saya cuma presiden dari 60 juta rakyat Indonesia. Dan Anda presiden dari sebuah superpower dunia hari ini. Tapi perlu saya sampaikan kepada Anda,
kami punya adab bagaimana cara menerima tamu. Ini muncul dari orang yang merdeka, itu dia loh. Jadi kalau merdeka itu maknanya jiwamu loh. Kalau bahasa lagu kebangsaan kita, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jiwamu yang harus merdeka. Sehingga tidak ada persoalan si anu berada di posisi mana. Itu persoalan penugasan. Itulah founding father kita. Tidak sedikit para ulama yang ikut memerdekakan Indonesia setelah proklamasi. Ya sudah, mereka balik ke pesantren, mereka balik ke majelis ilmu. Bukan kemudian jadi politisi. Walaupun saya tidak mengatakan jadi politisi ustadz itu salah, bukan. Maksud saya, mereka bukan orang yang kemudian saya kan sudah ikut berjuang, mana bagian saya. Bukan begitu. Kiai Haji Agus Salim dapat apa dia dari Soekarno? Tidak. Apakah Mus'ab bin Umair ketika dia memerdekakan orang-orang Madinah dari kekufuran menjadi Islam, dia juga nuntut sama Nabi? Ya Rasul, saya sudah jadi guru pertamanya orang Madinah, bagian saya mana ya Rasul? Gak ada ya. Mereka tidak merasa iri ketika saudara mereka lebih kaya dari mereka, karena mereka tahu bahwa kekayaan, jabatan dan semuanya itu tetap akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Saya bersyukur saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya punya kepada Allah. Gitu loh. Itu loh orang merdeka. Dan itulah yang sekarang ini nyaris tidak mampu kita tularkan kepada anak-anak kita, atau bahkan hidup dalam diri kita. Saya seringkali mengatakan begini, kalau kemudian orang Cina dari negaranya sana masuk ke Indonesia dan mengeksplorasi sumber daya republik ini, dan kemudian kita teriak-teriak kita sudah dijajah Cina, pertanyaannya, kenapa kita bisa dijajah? Pasti ada kelemahan kan sama kita. Kenapa bisa orang lain masuk rumah kita mondar-mandir begitu saja, mengurusin harta kita? Jawabannya sederhana, kalau gitu memang kita lemah. Dan kelemahan itu apa? Itu yang penyakit paling mendasar di republik ini. Kita kalau sudah merasa benar, pekerjaan pertama yang kita kerjakan adalah menuduh semua orang tidak benar. Kita kalau sudah soleh, penyakit kita nganggap orang salah. Kita kalau sudah merasa lurus, kita anggap orang menyimpang. Dan lebih parah lagi, kita bangun tembok tinggi untuk membedakan antara kita dengan mereka. Padahal sebenarnya kita punya filosofi dasar yang luar biasa. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Malangnya kita sering berhenti pada kebinekaan, titik. Padahal jangan gitu loh. Harusnya Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi kita menyatu. Kita berbeda tapi kita satu. Kita berbeda tapi kita sama. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kau tidak berangkat untuk berjihad di jalan Allah, Allah akan menyiksamu dengan siksa yang pedih dan digantikan kamu dengan kaum yang lain yang kau tidak akan dapat memberikan kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jemaah Jumat yang mulia, ketika kita sudah memahami, mohon maaf dalam bahasa sederhana filosofi kemerdekaan itu, saya sekaligus juga sudah menyampaikan dalam khutbah pertama apa sebenarnya masalah besar kita, yaitu tadi mindset bahwa kita masih menikmati dijajah. Suka tidak suka, terima tidak terima, kita lebih sering memproyeksikan kelemahan kita seakan-akan itu bahagian dari kesalahan orang lain. Kita lebih suka mencaci maki orang ketika ternyata kita tidak berdaya, sama seperti kancil yang sibuk untuk mengambil anggur di dahan pohonnya.
Ketika dia sudah melompat-lompat, anggur itu tidak juga bisa didapatkannya. Akhirnya dia berteriak dengan mengatakan, alah, masam aja pun banyak kali, bukannya mau kalinya aku sama anggur ini. Padahal itu muncul akibat ketidakberdayaannya. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kemerdekaan atau otonomi penuh atas diri kita, keluarga kita, rezeki yang Allah kasih sama kita untuk kemudian kita berdayakan, untuk kemudian kita berikan? Ada berapa banyak anak bangsa sebelum Indonesia dideklarasikan yang mereka tidak pernah disebut-sebut, kalau bahasa kita pahlawan yang tidak dikenal. Ada berapa banyak orang yang bekerja untuk republik ini, untuk bekerja untuk agama ini. Sebenarnya mereka memang tidak kita kenal, mereka kita tidak tahu, tapi Allah sangat kenal dengan mereka. Seharusnya kita harus menjadi orang yang terbaik di semua lini hidup kita, untuk akhirnya Allah mengenal kita dan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.